Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triuni Komalahati dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Organ reproduksi luar terdapat skrotum dan penis, sedangkan organ reproduksi dalam terdapat testis, epididymis, ductus vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, dan kelenjar bulboretra. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Lanjut ada genitalia eksterna pria. Yang pertama skrotum. Skrotum adalah kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut dan terdiri dari buah berisi testis untuk memproduksi sperma yang berfungsi sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis agar dapat berfungsi secara optimal. Selanjutnya peredaran darah dan sistem saraf. Dan otot pada skrotum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fascia superficialis, yang kedua septum, yang ketiga otot dartos. Selanjutnya penis. Penis adalah organ seks utama pada pria yang berbentuk silindaris dan tempat pengeluaran sperma pada saat koitus serta pengeluaran urin pada saat miksi. Organ penis terdapat 3 bagian, yang pertama akar atau radix, yang kedua badan, yang ketiga glans penis. Lalu bagian penis terdiri dari 3 massa silindaris, yaitu 2 korpus cavernosum kanan dan kiri, serta korpus spongiosum. Ketiga massa tersebut diselimuti oleh jaringan fibrosa atau tunika albuginea. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk berkembang biak, dan perkembangan sistem reproduksi pria dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron ini diproduksi pada awal kehidupan dan kemudian diproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Selanjutnya ada gambar penis serta bagian-bagiannya. Genitalia interna pada pria. Yang pertama itu ada testis. Testis merupakan organ utama dalam pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Testis ini berjumlah sepasang, kiri dan kanan, lalu dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Lalu biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis dilapisi 3 lapisan, yang pertama yaitu tunica vaginalis atau lapisan luar, yang kedua tubulus seminiferous, yang ketiga ada tunica vasculata atau lapisan paling dalam. Dan ini merupakan contoh gambar dari bagian lapisan testis. Selanjutnya, fungsi testis merupakan pembentukan gamet baru atau spermatozoa dan pembentukan hormon testosteron. Kedua ada epididymis, yaitu saluran halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Fungsi epididymis ini mengumpulkan sperma dari testis dan tempat proses pematangan sperma. Yang ketiga ada ductus vas deferens, yaitu pada daerah ekor epididymis. Berlanjut ke ductus deferens yang menampung lebih besar, fungsinya untuk menyimpan spermatozoa sampai berbulan-bulan dan mendorong sperma tersebut menuju ductus ejaculatorius dari uretra sewaktu ejakulasi. Panjangnya kisaran 50-60 cm. Yang keempat ada vesicula seminalis, yaitu saluran berkelok-kelok terletak antara fasial urinaria dan rektum. Pada bagian bawahnya menyempit dan bergabung dengan ductus deferens, membentuk ductus ejaculatoris. Fungsinya mensekresikan cairan basah yang mengandung nutrisi dan membentuk sebagian besar cairan semen. Yang kelima itu ada ductus ejaculatorius, dibentuk oleh penyatuan dari vesicula seminalis dengan ductus deferens, mulai dari dasar prostat dan berakhir pada
utricle prostat di utera yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keenam ada glandula prostat, yaitu organ kenyal yang mengelilingi pangkal uretra di bawah vesika urinaria. Fungsinya menghasilkan cairan-cairan seperti susu yang bersifat alkali untuk menetralisir asiditas vagina. Yang kedua ada melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra dan vagina. Yang ketiga meningkatkan motilitas sperma yang optimal PD/pH 6,0 sampai 6,5. Yang ketujuh ada kelenjar bulboretra, yaitu kelenjar kecil bentuknya bundar seperti kacang polong berwarna kuning, panjangnya sekitar 2,5. Fungsinya mensekresi cairan basah yang mengandung mucus ke dalam uretra untuk melumasi dan melindungi serta menambah semen. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa yang matang atau sperma. Proses spermatogenesis ini berasal dari adanya sel stem atau sel induk yang berada pada lapisan luar tubulus seminiferus yang kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel-sel imatur atau spermatogonia. Yang kedua, spermatogonia terus-menerus berproliferasi menjadi spermatosis primer melalui proses pembelahan mitosis. Yang ketiga, setelah spermatosis primer kemudian membelah meiosis menjadi spermatosis sekunder sampai kemudian berkembang menjadi spermatid, spermatozoa menjadi sperma. Lalu yang keempat, dua pasang kromosom adalah kromosom otosom yang mengkodekan karakteristik manusia umum serta sifat-sifat spesifik seperti warna kulit dan rambut. Yang kelima, kromosom yang tersisa adalah kromosom seks yang terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu kromosom X lebih besar dan kromosom Y lebih kecil. Yang keenam, ketika sperma bertemu dengan sel telur menjadi konsepsi akan kembali memiliki 46 kromosom, yaitu 23 pasang. Yang ketujuh, proses spermatogenesis tergantung pada lingkungan, hormon, dan temperatur. Yang kedelapan, kontrol hormonal terdapat. Spermatogenesis terjadi melalui mekanisme interaksi antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan sel Leydig. Selanjutnya, hipotalamus menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan kelenjar Leydig menghasilkan hormon testosteron. FSH menstimulasi produksi protein peningkatan androgen oleh sel Sertoli untuk mempertahankan kadar testosteron yang sangat penting dalam mempertahankan spermatogenesis. Dan berikut adalah gambar sperma. Lalu sperma ada strukturnya. Yang pertama, kepala, yaitu lapisan yang paling ujung sebagai topi atau tajuk. Lalu akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum, serta inti sel mengandung unsur genetik. Yang kedua ada leher. Leher terdapat centriole yang berisi protein khusus untuk pergerakan flagellum superma. Lalu ada mitokondria yang di dalamnya terdapat ATP untuk energi pergerakan. Yang ketiga ada ekor atau flagellum, yaitu aksial filamen yang berperan dalam pergerakan ekor sperma, dan membran plasma yang berfungsi melindungi sperma dari pengaruh lingkungan luar. Sperma bergerak dari tubulus seminiferus menuju epididymis dan bertahan sekitar 3 minggu sampai sperma matang.
dan sperma memasuki saluran vas deferens hingga ujung saluran dan bercampur dengan sekret vesika seminalis, ke prostat dan kelenjar Cowper semen. Lalu kemudian semen keluar dari ujung vas deferens menuju sel ejaculatorius kemudian ke uretra. Selanjutnya sebelum ejakulasi akan terjadi ereksi atau penis menegang. Pada saat ejakulasi uretra tertutup sehingga semen dan urin tidak tercampur. Lalu ada kriteria sperma normal, yaitu berupa cairan yang sedikit kental, warna putih, kadang kuning. Dan pada organ normal dan sehat jumlahnya ada 20 juta cc. Dan lebih dari 60% sperma bergerak aktif. Lalu pada saat ejakulasi jumlah sperma yang dikeluarkan sekitar 3 sampai 3,5 mili dan setiap mililiternya mengandung 60 sampai 150 juta sperma. Jumlah sperma yang normal harus lebih besar 70%. Selanjutnya ada semen. Semen terdiri dari atas sperma dan sekresi cairan dari vesikula seminalis, prostat dan glandula bulboretralis. pH-nya rata-rata 7,5 dan pada saat ejakulasi sekitar 2 sampai 4 mili semen yang dikeluarkan dan setiap mili semen mengandung 100 juta sel sperma. Lalu sperma dapat hidup 24 sampai 48 jam pada suhu tubuh. Selanjutnya ada hormon pada pria. Proses spermatogenesis distimulasi oleh yang pertama testosteron, yaitu disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Yang kedua LH, luteinizing hormon, yaitu disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior, dan LH berfungsi menstimulasi sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang ketiga ada FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu diskresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior. Yang keempat ada estrogen, yaitu dibentuk oleh sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Yang kelima ada hormon pertumbuhan untuk mengatur fungsi metabolisme testis dan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Lalu selanjutnya ada aktivitas seksual pada pria. 4 respon fisiologis terdapat aktivitas seksual. Yang pertama ada fase ekstasi, yaitu fase adanya ekskresi disertai vasokongesti dan disertai adanya keinginan berhubungan. Yang kedua, fase datar, yaitu terjadi peningkatan respon denyut jantung, denyut nadi, dan tekanan darah, serta ketegangan otot. Yang ketiga ada fase orgasme, yaitu fase yang paling singkat disertai adanya ejakulasi dan kenikmatan fisik. Yang keempat ada fase resolusi, yaitu keadaan pemulihan dengan pengembalian genitalia pada keadaan semula sebelum terangsang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.